semuanya. Pagi teman-teman. Nah, ini biasa tiap Kamis kita ada MDS. Nah, teman-teman yang belum tahu MDS, kita ada dua ya sistem training kita di Greatness, yaitu TDS dan MDS. TDS itu Technical Development System tiap hari Sabtu, teman-teman ya, di kantor ya. Sama hari Sama Selasa Selasa, ya. untuk online. Terus MDS Mental Development Series ya, itu tiap hari Kamis ya, itu pagi hari ini ya. Nah, untuk Mental Development Series ini untuk beberapa pertemuan ke depan kita akan bahas yang namanya Affirm to Manifest, teman-teman. Nah, ini program reprogram action thinking feeling. Nah, ini tuh udah kita adopt dari programnya dari siapa? Harisan. Coach Coach Haris Haris. Coach Arisandi ya, ya salah satu mentor kita di sini juga. Nah, jadi chapternya ini ada 60 ya, yaitu 61. 61 ya sama Hmm. 0 ya. Hmm. Jadi dari itu adalah program selama 60 hari. Nah, teman-teman, di sini kita review dari ini kita bagi menjadi beberapa volume ya. Ini vol, ATM vol, nanti saya jelasin. Jadinya ada 12 volume. Nah, nanti selanjutnya bisa dibawakan sama teman-teman yang sharing di kelas MDS ini ya, teman-teman ya. Nah, ini saya kebagian di awal sama Doni di Hmm. chapter day 0 sampai day 5. Nah, ini bahas apa aja nih, teman-teman. Oke. Oke. Nah, teman-teman, eh, di awal program ini mungkin saya langsung testimoni ya. Jadi eh, ini tuh program itu tanggal berapa ya memang? Kita baru Eh, Mei, ya April Mei lah, ya Mei April lah ya, April akhir ya. 2024. Nah, 2000 enggak, ini oh 2025. 2025, ini 2025. Eh ini tuh awalnya saya cuman ngikut-ngikut aja. Jadi saya nggak tahu ini program seperti apa. Saya cuman lihat, oh kemarin kan kalau sama si Anali hasilnya udah kelihatan. Nah, di akhir April atau di akhir Maret atau awal April itu ada program baru namanya ATM ini. Program yang baru kita tahu maksudnya Baru ya. Ini kita program tahu. udah lama, Ini udah teman-teman. lama, betul. Ini udah lama, tapi kita Ya. baru tahu. Nah, terutama saya baru tahu. Nah, ada banyak hal di sini tuh mengajarkan terkait dengan prioritas. Itu yang saya paling berkesan di sini. Nah, salah satu eh, quotes apa namanya hal yang saya pelajarin di luar itu adalah di bagian ini hidupmu berubah ketika kamu memegang kendali. Jadi nanti akan ada bagian yang menjelaskan bahwa eh, ternyata saya itu dulu sering menyalahkan hal lain. Padahal itu semua ada di kendali saya. Nah, detailnya seperti apa nanti akan ada chapternya itu sendiri. Tapi yang mau saya tekankan di sini adalah statement ini memang benar-benar saya alamin sendiri. Jadi ketika saya menyadari saya memegang kendali, hidup saya banyak hal yang berubah di dalam hidup saya sendiri. Oke. Ya awalnya coba-coba ya, teman-teman. Awalnya coba-coba. Hmm, Kayak ini ya. kayak Nah, apa ya, Bang? testimoni. Iya. Ya memang testimoni ya, teman-teman ya. Jadi awal mulanya itu kan kita kenal yang namanya aktivitas bintang 5. Nah, ini si ATM ini bukan pengganti tapi pendamping gitu Hmm. ya, untuk mempercepat. Nah, si aktivitas bintang 5 ini mungkin teman-teman di sini ada yang belum tahu ya. Jadi saya sama Doni itu melakukan aktivitas bintang 5, terus apa yang kita afirmasi itu terjadi gitu ya. Waktu itu let's say kita di bulan Februari masih 24 juta, terus di bulan Maret kita udah genep 300 juta, teman-teman. Nah, Hmm. itu benar-benar entah dari mana, benar-benar yang kita menjaga ini ya, pikiran, perasaan, tapi kerja kerasnya sama ya, teman-teman ya. Tetap ketemu orang, Hmm, 2 orang per iya. hari aja gitu ya. Bukannya nggak ketemu sama sekali, terus kita fokus melakukan aktivitas bintang 5 aja, enggak. Jadi pendamping untuk menjaga pikiran dan perasaan kita juga. Oke. Nah, terus kemudian yang ada ATM. Nah, kita Nah, seperti apa itu seperti ATM? apa ATM. Nah, ini teman-teman udah sering afirmasi
Terus manifestasi. Sebenarnya apa sih afirmasi itu ya? Mungkin ada yang baru denger ya. Nah, secara harfiah nih, afirmasi itu adalah ini ya teman-teman ya. Pernyataan positif yang diucapkan atau ditulis berulang kali untuk mengendalikan pikiran kita, menguatkan keyakinan kita, dan membentuk pola pikir yang lebih positif. Itu ya, pernyataan positif yang diucapkan atau ditulis berulang kali, gitu ya, untuk mengendalikan pikiran, menguatkan keyakinan diri, dan membentuk pola pikir yang lebih positif. Tuh. Itu lagi nggak apa-apa. Nah, Oke. oke. Nah, ini definisi ya teman-teman ya, manifestasi. Jadi mewujudkan sesuatu yang nggak terlihat, kayak ide, pikiran, perasaan menjadi kenyataan. Satu lagi, saya tuh orangnya sangat otak kiri. Saya udah berapa kali jelasin waktu sharing di sini juga ya. Saya sangat otak kiri sekali. Jadi hal-hal yang sifatnya imagination, terus apa ya namanya ya, eh, perasaan itu tuh nggak, pada awalnya nggak masuk di dalam, nggak selaras sama apa yang saya bayangkan, saya pikirkan. Karena gimana ceritanya hanya dengan mengubah mindset semuanya bisa jadi lebih baik. Nah, dulu itu saya sangat, ini apaan sih, sama nih, ini mungkin gue akan ulangi lagi. Jadi dulu itu awalnya saya, ini apaan ya. Nah, yang menjadikan saya mau ikut di ATM ini, eh, tentu memang dulu hasilnya yang bintang 5 udah mulai kelihatan, tapi ada satu momen itu di mana saya memang bener-bener coba deh, kalau saya rendahkan hati, rendahkan pikiran, rendahkan pikiran gimana Buka. maksudnya? Membuka pikiran, ya, membuka hati, membuka pikiran. Hasan selalu kasih tahu saya entah berapa puluh kali. Jadi coba deh, eh, apa, lebih mau membuka pikiran, karena bisa jadi apa yang lu pikir ini mentok, ini malah jalan keluarnya, sedangkan apa yang lu pikir ini jalan keluar malah Bukan. sebenarnya iya hanya buang-buang waktu aja. Ya. Ya ini ya satu ya teman-teman ya. Saya ingat banget kata-kata ini mungkin juga udah diulang-ulang ya, tapi ini bagus banget sih kalau menurut saya ya. Jadi ini saya dengarnya dari Koherianto Tandra, tapi sebenarnya quote dari Albert Einstein. Ada yang tahu teman-teman? Yaitu kegilaan adalah kita melakukan hal yang sama berulang kali tapi mengharap hasil yang Beda. berbeda. Ya, Nah, ini dalam rangka kita mau hasil yang berbeda, kita harus coba cara baru. Kita baiknya coba cara baru. betul. Nah, ini salah satu cara baru. Betul. Ini kan paling gampang ya. Misal teman-teman, apa namanya, pergi ke suatu tempat biasanya 1 jam. Nah, ini berharap hasilnya 30 menit. Kalau lewat jalan yang sama, kondisi jam yang sama, mindsetnya sama, kita minta 30 menit kan namanya orang gila, karena emang nggak pernah ada kan catatan ke suatu tempat itu dalam waktu yang lebih cepat. Oke. Oke, nah, Nah, ini adalah yang tadi saya bilang di awal ya, ini program Affirm to Manifest, yaitu ada 60 sama 0 ya, 0, jadi total 61 chapter. Nah, itu dilakukan tiap hari gitu ya, untuk rutinitas gitu ya, setiap pagi. Nah, ini macam-macamnya nih ya, banyak banget dan bagus-bagus banget tiap chapternya. Nah, ini teman-teman yang udah ikut sekarang, jangan sampai kelewat nih di chapter, di vol berikutnya ya. Itu tiap Kamis kita nanti share materi ini gitu. ya kelihatannya ini berarti kan 60 60 hari, berarti sekitar 2 bulan ya. Tapi memang kalau dinikmatin, pelan, apa namanya, diikutin tiap harinya, enak sih teman-teman. Nah, apalagi nih 2 bulan ya, 2 bulan menuju, kan ini 60 hari nih, 2 bulan menuju akhir tahun. Nah, pas banget kalau teman-teman mulai. Saya pun Betul. udah mulai lagi ya, sekarang udah ngulang lagi di day 12, hari ini day 13 teman-teman. Day 13 tuh berarti yang ini ya, segala sesuatu tercipta minimal 2 kali. Saya masuk ke chapter, ya chapter itu, di day 13. Oke teman-teman, Oke, lanjut. kita lanjut. Nah, kita masuk ke chapter 1 ya. Chapter 1 ini mengapa kita perlu reprogram pikiran kita, teman-teman ya. Nah, kenapa tuh mau? Kenapa ya? Oke, teman-teman, eh,
dari kalimat ini ya, pada dasarnya kita tahu apa yang perlu dilakukan untuk mewujudkan impian kita. Kita tahu ya teman-teman ya, kita semua punya goal. Kita semua punya, bahkan goal kita itu ada target date-nya. Even kita nggak usah ngomongin di bisnis prudensial lah. Semua pasti ada takaran waktu. Karena kan hal yang tidak akan berulang itu waktu. Nah, pada dasarnya kita itu sudah tahu. Misal, contoh paling gampang, kita mau kejar promosi akhir tahun ini. Targetnya kan udah kelihatan tuh. 300 untuk teman-teman yang mau capai AAB dan 900 untuk teman-teman yang mau capai untuk AB. Nah, bahkan kita juga udah tahu ini sebenarnya kita tuh mesti ngapain. Gampangannya ya prospek, jual sama rekrut. Tapi kenyataannya di sepanjang waktu kita banyak mengalami gangguan. Gangguan jiwa. Oh enggak. Gangguannya ada bukan jiwa tapi gangguan fokus. Gangguan fokus. Makanya dalam sistem bisnis prudensial itu ada yang namanya training yang kita lakukan seperti hari ini, ada yang namanya training hari Sabtu. Karena memang di waktu-waktu yang tidak lama itu kita di reminder lagi bahwa kita punya fokus loh di hidup ini. Salah satunya di bisnis yang kita lakukan. Gue dan Hasta kan sempat tidak promosi beberapa tahun ya, kan 3 tahun ya. 3. Nah, yang saya sayangkan bukan belum berhasilnya di saat itu, tapi yang saya sayangkan adalah akibat kita nggak promote itu kita kehilangan banyak kesempatan buat, ya gampangnya kita kehilangan banyak opportunity buat dapet uang lebih, itu salah satunya. Nah, kenapa kita, kalau di flashback kenapa dulu kita malah nggak capai ya, karena ini saya ngasih tahu saya berapa kali sih, karena kita banyak fokus ke hal-hal yang tidak penting, literally tidak penting yang saya lakukan. Misal ketemu, udah tiap hari padahal saya tiap hari ketemu orang loh, tapi yang kita temuin salah, yang saya temuin salah, marketnya nggak pas, kemudian historical kesehatannya nggak oke. Ketemu di orang yang kita nyaman aja. Ya betul, ketemu di orang-orang yang nyaman aja. Kita nyaman aja, ya udah yang orang-orang terdekat aja. Yang list nama yang lain itu kayak kita ada kayak mental block ya buat nemuin ini. Takut ditolak lah, takut apalah gitu ya. Nah seperti itu, akhirnya bertemu dengan orang yang itu aja, yang nyaman aja. Nah itu yang terjadi saat kita belum berhasil untuk promosi gitu. Jadi ini terakhir. Oke. Kegagalan mencapai impian seringkali bukan karena tidak tahu caranya, tapi karena kehilangan fokus. Nah ini fokus, misal balik lagi karena kita ngejar promosi, misal kurangnya 100 juta. Nah kita bukan fokus buat ini kira-kira siapa ya teman-teman yang bisa bantu kita untuk promosi. Nah, instead of fokus ke hal-hal tersebut, kita malah yang penting ketemu, tapi ketemunya bukan orang-orang yang tepat. Jadi ya ujung-ujungnya malah wasting time. Ya, wasting time. Jadi ada kita juga kehilangan fokus tuh juga bisa ada distraction ya teman-teman ya. Kalau misalnya teman-teman pernah nggak ngerasa kayak gini ya? Tadinya mau bales WA, malah buka Instagram, ya, buka malah Shopee, scroll. ujung-ujungnya pesan martabak. Nah iya, tuh misalnya tuh kayak gitu, ya, misalnya kayak gitu. Itu teman-teman, jadi distraction itu bisa terjadi tanpa kita sadari, gitu ya, kehilangan fokus. Itu nggak cuma di bisnis ini aja lah, mau kita ngapain terus tiba-tiba lupa gitu loh mau ngapain. Nah ini padahal kita udah tahu caranya balas WA gimana gitu kan ya teman-teman ya, kita udah tahu prospek itu seperti apa, presentasi itu caranya udah tahu seperti apa, sampai mungkin teman-teman sampai bosan ya masuk kelas gitu ya. Nah kita berarti udah tahu caranya gitu loh, tapi kok kenapa kita belum mencapai apa yang kita pengenin, kita impikan gitu ya. Nah ini seringkali terjadi karena kehilangan fokus gitu ya. Nah tadi yang disampaikan Doni, salah satu cara kita menjaga fokus di bisnis ini adalah kita
ikut sistem. Ya. Iya. Salah satunya training MDS ini ya teman-teman, dan hari Sabtu di kantor. Ya, dan program ATM yang kita jalani pun itu jadi salah satu sistem yang mengingatkan kita ya untuk selalu apa namanya Stay. stay sama goal kita tuh mau ngapain sih. Ya. Nah ini seperti biasa teman-teman. Nah ini buat reminder teman-teman, buat branding juga ya. Jadi boleh share di WA story atau IG teman-teman masalah apa yang terjawab dari join kelas Kamis ini gitu ya. Boleh di mention Hasta sama Doni nih di pojok kiri bawah ini ya teman-teman ya. Ya. Nah kalau Ya, Doni pasti ya selalu baik. minta di mention. Tapi nggak apa-apa kalau nggak di mention. Mungkin malu ya gitu. Oke. Nah, chapter ini masih ke chapter 1 tadi, chapter 0 ya. Salah ketik saya teman-teman. Nah, ini chapter 1 Foundation and Goal. Nah, ini yang pertama nih. Oke. Sorry. Sebentar. Kenapa nih? Hmm. Agak lemot. Ini. Nah, terus Oke. Nah, nah ini kita di day 1, day 1 itu kita dibimbing untuk menentukan foundation dan goal. Oh ya, jadi ATM ini kan dilakukan tuh pagi-pagi ya, sebelum kita beraktivitas. Jadi pagi-pagi itu kita eh, men-setting pikiran, perasaan kita untuk menjalani sepanjang hari, menjalani aktivitas kita sepanjang hari. Nah, makanya baiknya afirmasi ini dilakukan di pagi hari ya teman-teman ya. Itu sangat disarankan di pagi hari. Nah, di chapter pertama ini langsung kita dibimbing untuk membuat foundation nih, salah ketik lagi ya. Foundation and goal. Jadi, apa yang dominan di pikiran kita adalah yang akan menggerakkan seseorang untuk melakukan perilaku tertentu. Nah, ini pikiran ya, untuk apa yang sebenarnya kita pengenin, apa yang kita pikirkan aja gitu ya. Itu yang bakal terjadi, itu yang bakal kita lakukan secara, mungkin teman-teman di sini, kalau kalau saya sih sebelumnya itu nggak sadar teman-teman, itu ya nggak sadar kok saya tuh actionnya ya, kan ada action, thinking, feeling, tiga ya. Action itu tindakan, pikiran, sama perasaan. Nah, pikiran, perasaan ini kita kadang nggak nyadar. Saya nggak nyadar waktu itu ya. Saya ngerasa tuh saya udah ketemu 2 orang per hari gitu ya. Terus tapi kok belum mencapai apa yang saya pengenin gitu ya. Terus kayaknya udah nabung gitu, tapi kok belum kebeli nih apa yang saya pengenin gitu ya. Nah, ternyata ada faktor lain nih, pikiran, perasaan. Dan ini nggak kelihatan teman-teman, hanya teman-teman yang tahu. Nah, nanti kita bahas lebih detail nih di chapter 4 kalau nggak salah ya, di chapter 4. Oke. oke, lanjut. Ini Nah, tadi ya. ini tadi ya disarankan di pagi hari. Kenapa? Ya, itu sangat eh, apa? Sangat lumrah ya karena di pagi hari pikiran masih segar. Jadi nah sama ini ada hal yang saya pelajarin bahwa ketika kita melakukan ATM di pagi hari itu tuh akan bantu kita buat melakukan apa namanya prioritas. Jadi itu membantu kita buat sebenarnya kita hari ini mau ngapain sih? Nah, instead of hanya terjebak dalam rutinitas, teman-teman cobain deh menjalankan ATM ini. Itu akan ada hal-hal, tapi menjalankannya bukan sekedar ya udah gue jalanin, tapi nggak tidak menggerakkan pikiran, thinking, feeling, satu lagi apa mau? Thinking, feeling, action. Action. Ini bener-bener jadi kesatuan gitu loh. Oke. Dari hari ke hari setelah menjalankan ini
akan ada perubahan yang teman-teman bisa rasain. Ini kita lagi di tuning gitu ya, Nah, di tuning di awal hari gitu ya. Jadi bener-bener deh siap menghadapi hari apapun yang terjadi gitu ya teman-teman ya. Oke. Nah, sekarang ini papenya. nah, eh, ini yang jadi bagian penting dalam chapter satu. Di chapter satu itu kita mesti menetapkan satu impian dalam 6 bulan ke depan. Satu impian dalam 6 bulan ke depan. Saya nggak, sebelum saya ikut ATM, saya nggak pernah bikin impian dalam 6 bulan ke depan. Itu karena emang didikan saya dari kecil, bermimpi itu sesuatu hal yang apa namanya, bukannya nggak boleh tapi tidak di encourage. Jadi mimpi jangka panjang aja saya nggak ada, apalagi ini mimpi 6 bulan ke depan. Kita di bisnis prudensial mungkin simple ya, oh pingin promosi, oh pingin star club atau apa. Tapi kalau kita ngomongin di luar itu belum tentu loh kita bisa nentuin loh 6 bulan ke depan mimpi lu apa. Gue nggak pengen apa-apa sih. Nah, gue nggak pengen apa-apa. Itu padahal 6 bulan ke depan. Ini kan akan yang kenapa? Nah, balik lagi ke apa yang dominan di pikiran. Karena 6 bulan ke depan berarti ada berapa hari itu? 180 hari. Entah berapa ribu jam yang akan kita lakukan. Itu kita nggak tahu loh. Kita sebenarnya mau bangun mimpinya siapa? Mau bangun mimpi kita kah? Atau jangan-jangan 6 bulan ke depan kita malah bangun mimpi orang. Betul sekali. Jangan sampai nih kita makin tua setengah tahun, orang lain yang bukan gimana maksudnya, kita makin tua setengah tahun tapi kita bahkan tidak membangun mimpi kita sendiri hanya karena hal simpel kita tidak menentukan 6 bulan ke depan kita mau ngapain. Ya, Maka nggak wajar kita sering ketemu sama orang lain, dulu dia masih ini, 6 bulan ke depan masih seperti itu, dan entah berapa tahun masih masih seperti seperti itu juga. nggak kemana-mana ya teman-teman ya. Nah, ini boleh ya teman-teman, mungkin ditulis di kolom chat. Jadi teman-teman yang share itu, kalau di sini kan di program ATM tuh kita di encourage buat sharing ya. Semakin kita sharing tuh kita semakin membagi berkat. Jadi bisa menginspirasi teman-teman. Padahal kita nggak berniat ya. Kadang kita nggak berniat ya buat menginspirasi orang lain ya. Tapi kita pengen membagikan kebahagiaan. Nah, yang uniknya teman-teman ya, yang saya suka di chapter 1 ini Foundation and Goal ya. Menetapkan satu goal. Nah, terus ada Iya. instruksi berikutnya, guidance berikutnya tuh apa yang kamu rasakan ketika impian ini tercapai. Apa yang kamu rasakan dan kamu syukuri ketika impian ini tercapai. Itu nggak kebayang loh waktu bikin goal. Bener-bener afirmasinya itu apa namanya? Teman-teman boleh coba ya. Jadi setelah bikin goal, misal saya mau promosi di Desember 2025. Nah, ketika goal ini tercapai, apa yang teman-teman rasakan dan syukuri ketika goal ini sudah tercapai? Sudah ya. Nah, afirmasi itu yang goal yang sudah tercapai. Rasa syukurnya apa aja. Nah, itu yang hal baru sih yang saya lakukan ya. Ya, karena kita kan even diajarin bermimpi pun kita nggak, saya sih nggak pernah ya ditanyain emang kalau kecapai perasaannya gimana, rasanya tuh kayak gimana, itu baru di sini. Nah, ya terus kosakata sebagai otak kiri dua-duanya ya. Iya. Kosakata emosi itu bukan marah ya, bukan marah aja ya teman-teman ya. Iya, bukan. Kosakata emosi kita tuh terbatas. Ternyata ada rasa bergairah, happy, terus apa lagi? Meluap-luap. Nah, kosakata itu banyak banget ya, kosakata perasaan ya teman-teman ya. Nah, itu saya juga diperkaya. Oh, ternyata ada ini ya, mendefinisikan perasaan saya lewat ATM ini, teman-teman. Nah, ya teman-teman boleh ya ditulis di HP masing-masing atau di kertas ya, di buku masing-masing, apa yang teman-teman impikan, menetapkan satu impian ya dalam 6 bulan ke depan atau yang paling cepat boleh. Ya. Gitu ya. Terus ditulis, pertanyaannya adalah apa yang teman-teman rasakan dan syukuri ketika impian ini sudah tercapai.
Wah, itu kalau teman-teman nulisnya sendirian sambil meresapi, itu bisa sampai nangis. Saya begitu, teman-teman. Tadi kok bisa ya netes air mata ya gitu loh. Itu benar-benar yang apa namanya? Kok bisa ya? Saya sebagai otak kiri tuh kok bisa ya air mata ini keluar ya? Itu juga apa ya? Amazing gitu ya. Happy, puas, berhasil Ya, ya. Oke. selama bermimpi masih gratis, maka ambil teman-teman. Tulis teman-teman. Iya. Ya. Oke, Oke. next. Nah, ini day itu kelimpahan sejati. Ini Oke. juga wah semuanya chapter favorit ya. Tapi di awal-awal ini memang benar untuk membuka apa namanya? Membuka cakrawala gitu ya, pikiran ya. Yang tadinya mungkin nggak kelihatan untuk saya. Nah, kelimpahan sejati itu momen dimana semua kebutuhan terpenuhi secara spontan. Nah, ini kayak gini nih. Eh, ini juga ada hubungannya sama law of attraction. Pernah nggak sih teman-teman mikirin ya, teman-teman di sini yang udah ngelakuin ATM atau dan aktivitas bintang 5 pasti udah pernah merasakan ya. Tahu-tahu kepikiran nih, ketoprak gitu ya. Tahu-tahu ada yang ngirimin ketoprak teman-teman. Pernah nggak ada yang seperti itu nggak? Baru di pikiran belum terucap gitu ya. Nah, tahu-tahu terpenuhi gitu ya teman-teman. Nah, coba bayangin kalau teman-teman kepikiran promosi, terus besoknya promosi gimana teman-teman? Ya, nah ini adalah bentuk kelimpahan sejati. Nah, yang kedua adalah momen merasakan sukacita di mana kebahagiaan, kesehatan, keuangan seperti terpenuhi meluap-luap dan kita merasakan netralitasnya. Oke, ini yang bagus ya teman-teman ya. Jadi eh, kebahagiaan, kesehatan, keuangan seperti terpenuhi meluap-luap. Nah, di sini kita merasakan netralitasnya. Jadi finally ya, ya udah netral aja. Dengan kondisi kita sukacita berkelimpahan itu. Nah, ini terus ini momen dimana kita merasakan penyatuan dengan alam semesta, dengan Tuhan Sang Pencipta. Ini secara apa namanya ya, definisi harfiahnya ya teman-teman ya. Nah ini mungkin maksudnya apa sih ya? Maksudnya apa sih ya? Dulu saya cuman baca ini juga nggak paham kok teman-teman. Kalau teman-teman paham ya berarti lebih baik Berarti dari lebih saya. baik ya. Ya, Lebih baik daripada saya. iya. Nah ini penjelasannya ya. Nah ini kita nggak perlu nih mencari kelimpahan ya teman-teman ya. Nah, kita hanya perlu membuka pikiran dan perasaan. Nah, kata-kata nih ya, saya perhatiin di ATM itu ya. Nanti dari D0, pikiran dan perasaan tuh selalu disebut teman-teman. Dan itu setiap hari ya, chapternya. Pikiran dan perasaan. Kita hanya perlu membuka. Yang seperti kata Doni tadi ya. Ikut training kayak gini. Tadi awal mulanya juga ikut training kayak gini ya teman-teman. Doni yang nggak mungkin nih kayak cara kayak gini. Nah, kita buka nih. Doni buka nih pikiran, perasaan, Oh, kosongin ya, gelas ya, gitu ya. ya. Nah, ada satu momen karena waktu itu dulu saya pikir ini secara logika saya udah jalanin semua, tapi nggak berhasil, belum ada hasilnya nih. Nah, boleh ketika saya mencoba membuka pikiran dan perasaan, saya pengen tahu hasilnya kayak gimana, makanya saya mau ngikutin. Nah, alhamdulillah puji Tuhannya, cara itu berhasil dan itu yang saya terapkan sampai sekarang. Iya. Jadi karena dulu kan diajarinnya kan ya kalau kalau mau sukses ya disiplin, kemudian kerja keras. Nah, tapi nggak membuka perasaan. Taunya kayak gitu ya udah gitu aja terus. Sampai ujungnya deadlock. Nah, baru ketika pikiran dan perasaan itu saya buka, nah itu keajaiban baru terjadi. Membuka itu mengosongkan ya teman-teman. Ya, Oke, gue mau nih belajar hal baru. Nah seperti itu loh. Gitu. Nah ini ya, untuk jadi membuka pikiran dan perasaan untuk mengizinkan hadir dan mengalir dalam diri kita si kelimpahan itu sejati itu ya. Kayak kulkas ini ya tapi ya. ini pas Penuh, kebetulan dapat gambar kulkas penuh lah ya penuh makanya. ya. Nah, oke. Nah, ini contohnya nih teman-teman. Contohnya. Bukti-buktinya ya, maksudnya di alam semesta nih. Jadi ini saya bacain kecil ya teman-teman ya. Allah mencerminkan kelimpahan dalam semua kemuliaannya. Ini enggak di satu agama aja. Semua agama itu menceritakan tentang alam semesta ya. Setuju ya teman-teman ya.
Jadi ini universal, nggak merujuk ke agama tertentu, gitu ya. Ladang-ladang bunga liar yang semarak, puncak gunung yang megah, hutan rimbun yang harum, dan beragam satwa liar yang tumbuh Tumbuh subur di subur. planet serta lautan yang maha luas dan penuh harta karun keindahan selalu hadir untuk setiap insan. Planet-planet juga ya, angkasa mengelilingi tata surya. Nah, itu bukti kelimpahan alam semesta. Besar banget ya. Nah, ini ada di chapter 2 ya, 2 ya, tapi nanti ada lah di chapter selanjutnya itu kita disuruh menggambarkan alam semesta itu seperti apa. Tapi nggak di chapter ini ya teman. Nah, next ini ya, next episode lah ya. Oke, ini di alam semesta ya. Setuju ya, alam semesta luas, besar sekali, berlimpah sekali. Gitu ya. Nah, terus yang kedua, terus kalau dalam diri kita itu kelimpahan sejatinya apa? Tubuh kita sendiri itu terdiri dari molekul, gitu ya. Molekul yang sama untuk membentuk seluruh alam semesta ini. Ya, bagian terkecil dari tubuh kita itu ini ya. Kalau dulu belajar apa ya namanya ya? Biologi apa sih? Biologi. Biologi ya. Biologi ada namanya molekul zat gitu ya. Kalau terus apa? Neutron, proton. Kalau itu fisika juga ya. Nah, ini bagian ini juga sama nih materi pembentuknya untuk pembentuk alam semesta. Artinya apa? Ya, kita juga bagian dari alam semesta, teman-teman, yang sangat berlimpah itu. Itu ya. Dan ini membuat kita, ketika kita menyadari ini, kita terhubung sama sang pencipta alam semesta ini. Itu ya. Ini agama apapun ya, teman-teman ya. Yang ada Tuhannya lah pastinya ya. Itu ya, yang ada yang sang penciptanya ya. Gitu. Oke, Nah, next. ini kesimpulannya. Di alam semesta dan dalam diri tidak ada yang namanya kelangkaan atau kekurangan, teman-teman ya. Karena kita bagian dari alam Alam semesta yang semesta. sangat berlimpah. Oke, nah ini oke, ini pentingnya rasa syukur. Ini tuh bahasnya terkait. Bentar. Oke, rasa syukur yang tulus dan murni menghasilkan. Oke, ini pengalaman saya sendiri ya teman-teman ya. Jadi dulu kan memang sebelum ikut program ATM ini pun sudah sudah di apa namanya di encourage buat bersyukur setiap 2 jam. Nah, di awal-awal itu pun ya agak aneh karena emang saya nggak biasa ngelakuin ini. Rasa setiap 2 jam alarm bunyi terus kita menulis apa hal positif apa yang kita syukurin. Nah, ternyata ini berlanjut sampai sekarang. Impactnya apa? Impactnya adalah saya lebih mudah merasakan adanya peluang dibandingkan saya sebelumnya. Belum bagus banget sih, tapi at least saya bisa tahu, oh ini orang mau bantu saya, atau apa namanya, ada hal lain yang ini kayaknya saya bisa manfaatkan buat let's say buat closing buat bisnis saya sendiri. Tapi itu beda jauh dengan sebelumnya ketika saya nggak apa namanya nggak terbiasa melakukan rasa syukur. Bawaannya ya ngomel mulu, bawaannya apa yang bisa saya keluhkan pasti saya akan keluhkan. Tapi sekarang saya lihat dari sisi baliknya, kenapa Allah kasih saya hal ini, kenapa Allah nggak kasih saya yang saya inginkan. Itu dulu saya nggak mau tahu. Itu ujung-ujungnya adalah saya jadi lebih emosi, malah marah. Nah, rasa amarah itu yang menghasilkan medan energi yang lebih rendah. Di sini kan dibilang tuh tubuh manusia menghasilkan medan energi seperti magnet, dan rasa syukur adalah penguat medan energi tersebut. Coba deh sehari aja kurangi keluhan, perbanyak rasa syukur. Awalnya aneh, iya, saya ngerasa itu awalnya aneh.
Tapi lama kelamaan saya menikmati itu. Bukan keanehannya ya teman-teman ya, tapi energinya yang penguat energinya itu loh. Jadi ketemu orang bawanya ceria, bukan dibikin-bikin tapi ya saya ngerasa bersyukur aja bisa ketemu dia sehat. Oke. Nah, Oke. iya, nggak apa-apa, it's okay. Nah, teman-teman di rasa syukurnya juga poin penting ya, makanya ditaruh di chapter awal nih teman-teman ya. Tadi menyadari kelimpahan dalam diri kita, terus rasa syukur. Nah, kita menyadari kelimpahan tuh juga ada hubungannya dengan rasa syukur ini teman-teman. Jadi ya ini yang jelaskan sama Doni tadi ya, penguat medan energi. Nah, terus cara kita melatih rasa syukur, jadi jadi ini ya, melatih otak memiliki refleks terhadap hal positif. Nah, ini tata caranya kita melatih bersyukur juga ada di ATM teman-teman, tapi ATM nggak di day 3 ini. Ya di day 3 ini kita di guide ya, diinstruksikan untuk berdiam sejenak, hening gitu ya, relax selama 5 menit, terus menyadari apa yang kita syukurin dari sekeliling, dari diri kita dan sekeliling kita gitu ya. Nah itu benar-benar ya, kan ada orang kayak gini ya, dulu saya pun kayak gini, nah 2 jam bersyukur, nggak ada yang spesial tuh, tetap seperti biasanya gitu ya. Ternyata seperti biasanya itu yang nggak kelihatan teman-teman. Gitu ya, kayak misalnya sekedar bernafas gitu ya, ada yang apa lu bernafas terus disyukurin gitu, klasik gitu ya. Ada yang bilang seperti itu ke saya, itu ada teman-teman. nah 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 pertanyaannya seperti ini. Nah, emang nafas perlu disyukurin. Bahkan kita setiap nafas gitu ya, hembusan nafas, kita selalu bersyukur, teman-teman. Nah, apa jadinya kalau kita nggak ada nafas, teman-teman? Apa yang kita syukurin? Itu ya pertanyaannya. Jadi, harus sekecil apapun ketika kita merasa bersyukur gitu ya. Itu sukacita, level conscious, level Kesadaran. kesadarannya bakal meningkat sih dengan sendirinya, teman-teman. Nah, itu tata caranya bersyukur dari alarm 2 jam itu detailnya ada di day 10 teman-teman. Nah, nih, next week ya. 2 minggu lagi, teman-teman. Nah, ikut kelas ini aja ya. Jadi next week ada teman-teman leader yang bakal bawain ini tentang tata cara bersyukur, detailnya seperti apa. Nah, teman-teman di grup kita ada WA grup namanya Greatness Arise ya. Nah, itu teman-teman sudah saling share bersyukur ya. Kadang saya juga baca tuh semuanya gitu ya. Apa namanya? Saya kasih reaction gitu ya. Teman-teman boleh kasih reaction teman-teman semuanya gitu ya. Untuk apa ya? Appreciate aja, udah share. Kan udah baca, kadang teman juga terinspirasi ya. Say thank you aja gitu ya. Nah, seperti itu. Jadi melatih refleks terhadap hal positif. Ketika ada hal negatif terus di positif-positifin. Nah, itu namanya denial. Di keluarga kita keluarga kita ya di masa kecil tuh alhamdulillah tadi kebanjiran. Adiknya Doni barusan bilang gitu. Nah, itu bukan salah tapi kurang tepat. Jadi cara bersyukurnya tuh juga ada tekniknya, ada caranya ya, teman-teman ya. Nah, si kebanjiran itu jangan kita positif-positifkan, kayak misalnya kayak aneh ya, alhamdulillah puji Tuhan saya kecelakaan, aneh nggak sih teman-teman? Gitu ya. Nah, tetap jangan denial, itu namanya denial, hal positif jadi negatif, dan akhirnya kita nggak bisa bedain mana yang positif mana yang negatif ketika hal negatif kita positifin, sehingga peluang itu nggak kelihatan, teman-teman. Jadi caranya gimana ya? Caranya ya tetap accept gitu ya. Oke, saya ada di kondisi kurang menyenangkan, yaitu kebanjiran, kecelakaan. Tapi alhamdulillah, puji Tuhan ada yang saya syukurin. Saya tetap bisa nyampe ke Ya, kantor. misal motor gak mogok. Motor tidak mogok, saya tetap tepat waktu ketemu klien. Nah, itu hal positif itu yang kita latih terus, teman-teman. Ya, oke. Nah, ini yang paling terakhir tentang chapter bersyukur nih yang penting ya. Jadi, meningkatkan sensitivitas adanya peluang. Peluang itu rezeki ya, teman-teman ya. Nah, ini kita nggak usah jelasin banyak ya. Nah, ini saya cek di beberapa kitab suci ya, nggak cuma di Islam gitu ya, nggak cuma di Al-Quran, ada ya. Sesungguhnya jika kamu bersyukur, niscaya kami akan menambah nikmat kepadamu. Ya, ini kan Gitu ya. juga apa ya di
kitab yang saya tahu juga ini kan Tuhan yang turunkan langsung kan. Jadi bahkan Allah pun sudah Tuhan pun sudah menyebutkan bahwa kalau lu bersyukur kami akan menambah nikmat kepadamu. Nah, itu udah jelas ya. Jadi jadi emang bersyukur itu adalah salah satu cara menambah kenikmatan. Tapi yang sering kita lakukan, terutama saya dulu, sebisa mungkin saya mengeluh, saya keluarkan keluhan. Nah, bukan melakukan bersyukur. Iya. Oke, Ya, next. ketika bersyukur gitu ya, ini kesimpulannya seperti ini ya teman-teman ya. Jadi kan energi kita kuat gitu ya, menguatkan medan energi itu menarik hal-hal positif. Nah, terus melatih otak memiliki refleks. Nah, yang dilihat nih hal positifnya, fokusnya ke hal positif. Nah, ketika kita melihat hal-hal positif daripada kita, kalau orang Jawa bilang misuh-misuh ya, melihat negatif gitu ya, komplain, Komplain. angry, blaming, Ya. complaining ya, ABC itu lebih baik kita melihat nih ada hal positif. Nah, ketika kita melihat ada hal positif, nah ini peluang rezeki itu kelihatan. Saya sering nih ketemu teman-teman yang ya ampun itu bola udah di depan gawang loh tinggal ngegolin, kok dia mutar-muter doang di depan gawang, ibaratnya seperti itu teman-teman. Sampai saya kasih tahu pun ternyata nggak ngeliat itu loh. Saya coba ini ya, itu bola udah di depan gawang loh. Nah, dia nggak bisa ngeliat bola itu di depan gawang. Atau ngeliat tapi nggak mau melakukan. Nah, balik lagi itu ya, tadi membuka perasaan dan pikiran. Itu teman-teman. Jangan sampai nih, ternyata peluang tuh banyak banget di sekitar kita. Orang-orang yang pengen di prospek, pengen kita ajak ke join ke bisnis itu banyak banget. Tapi kita denial. Kita ngelihatnya negatifnya aja. Ah, nanti dia paling nggak jalan gitu ya. Ah, paling dia closingnya kecil. Ah, paling dia nolak gua. Nah, ngelihatnya hal negatif aja ya. Gitu ya. Nah, ini peluang rezeki. Oke. Oke, nah ini kualitas respon sama dengan kualitas hidup. Nah, oke, ini mungkin ada hubungannya sama parenting. Jadi ini ada salah satu kutipan dari Dorothy Lau Nolte. Saya juga belum tahu ini siapa, tapi ini pesannya bagus banget. Dia nulis puisi nih ya, Nah, teman-teman ini ya. puisi. Puisi. Puisinya dalam bahasa Inggris. Nah, tapi sudah ditranslate. Nah, jika anak dibesarkan dengan kritikan, ia belajar memaki. Jika anak dibesarkan dengan ejekan, ia tumbuh pemalu. Jika anak dibesarkan dengan pujian, ia belajar menghargai, dan jika anak dibesarkan dengan dukungan, ia akan bahagia sebagai dirinya sendiri. Saya salah satu bagian dari anak itu. Dulu saya dibesarkan dengan kritikan enggak, tapi ada kalanya dibesarkan dengan ejekan. Pada at some point saya menjadi pemalu. Nah, padahal dalam eh, hubungan sosial, pemalu itu tidak apa namanya, lebih baik tidak menjadi pemalu. Tapi karena dulu saya pernah dibesarkan dalam posisi seperti itu, saya tumbuhnya menjadi pemalu. Nah, tapi di lain hal, saya dibesarkan dengan dukungan. Itu yang menjadikan saya bahagia menjadi diri saya sendiri. Dan saya sangat tahu itu. Jadi di keluarga saya itu supportnya memang bagus banget. Nah, apa hubungannya dengan kualitas respon sama dengan kualitas hidup? Jadi gini, eh, akan ada banyak hal yang mungkin kita nggak expect. Bisa jadi kedukaan, kemalangan, atau apa namanya, hal-hal yang nggak kita ingat. Contoh paling gampang ya saya sendiri sama Hasta lah. Waktu itu kita berapa kali nggak naik jadi, kita berapa kali tertunda menjadi promosi AB. Bahkan di tahun pertama kita pun saya sama Hasta tertunda jadi AAB. Nah, saya bisa loh milih waktu itu give up loh. Dan itu sangat gampang untuk dilakukan. Setiap kali kejadian gagal, give up itu something easy gitu loh. Itu kita bisa lakukan semua. Tapi kalau kita mikirnya, wah gagal, selesai, wah gagal, selesai. Tanpa kita coba refleksikan diri, terus
ini apa ya yang bikin kita seperti ini belum naik, ini apa ya yang kita, ini hal apa ya yang kita bisa improve untuk kualitas bisnis kita ke depan. Nah, perjalanan waktu itulah, kualitas respon itulah yang apa namanya, respon itulah yang akhirnya bikin kita apa namanya, dilayakkan sampai di posisi sekarang. Nah, eh, ini di sini kan disebutin juga nih, bagaimana respon seseorang dalam menghadapi setiap kejadian akan menentukan kualitas hidupnya. Kita nggak tahu loh, di depan itu tuh kerikil atau batu gede yang akan menghalangi kehidupan kita. Tapi at least how we respond itu yang paling penting. Apakah kita akan selesai nyerah atau kita cari jalan lain nih? Itu. Nah, ini tadi yang dari puisi tadi ya, respon ini adalah hasil pembiasaan dan pengkondisian sejak masa kecil. Ya. Nah, itu balik lagi teman-teman, tidak perlu menyalahkan orang tua, karena memang nah, yang pertama kita lakukan apa? Accept gitu ya. Oke, kondisi yang dulu gue kurang beruntung gitu ya, kurang beruntung, sehingga menghasilkan kualitas respon seperti yang kurang respon yang hingga kualitas hidup saya seperti ini saat ini gitu ya. Nah, yang kita lakukan adalah ya udah, karena memang orang tua yang mereka udah melakukan hal yang terbaik dan mereka yang tahu itu, yang mereka tahu saat itu. Nah, iya, itu menurut mereka yang udah terbaik dan mereka memang taunya itu gitu ya teman-teman ya. Nah, sekarang nih kita ada ilmu baru nih. Ternyata respon ini ada trauma-trauma masa lalu nih, pembiasaan pengkondisian sejak masa kecil, menggulung sehingga membentuk kita, kualitas hidup kita yang sekarang gitu ya. Nah, oke. Nah, pola-pola negatif yang berulang, sering dikecewakan, sering ditipu adalah pertanda respon yang salah selama ini tidak kita sadari gitu ya. Nah, ini pola negatif adalah menghambat manifestasi kita. Amati pola-pola yang menghambat, pikirkan yang lain, self-talk, perilaku sebagai penggantinya. Nah, ini adalah yang poin ketiga, ini self terapi ya teman-teman ya. Nah, itu saya tanya Ci Anali, Ci, terus kalau kita lagi nih, oke, gue kondisinya negatif nih, dan kita udah aware, oh iya, gue ngomel. Nah, ini langsung self-talk nih. Oke, yang pertama accept. Oke, saya lagi berada di kondisi negatif dan saya ingin lebih sabar. Nah, ini langsung disebutkan penggantinya. Saya memutuskan diri untuk menjadi lebih sabar. Itu ya, menghadapi kondisi yang sama. Nah, ini juga sering saya lakukan ya ketika saya menyadari, oh iya negatif nih. Nah, kalau teman-teman menyadari kalau teman-teman di satu titik oh lagi negatif, itu level kesadaran juga udah meningkat ya teman-teman ya dibanding sebelumnya. Karena sebelumnya kebanyakan orang nggak sadar, nggak negatif. Ingat ya, orang menjengkelkan nggak sadar dirinya menjengkelkan. Orang sombong nggak sadar dirinya sombong. Pentingnya kesadaran diri untuk menilai respon positif atau negatif untuk diri sendiri. Nah, ini kesadaran diri ya. Pikiran perasaan tuh soalnya nggak ada yang dengar teman-teman. Cuman teman-teman aja, diri sendiri aja yang tahu. Nah, ini perlu kesadaran. Menyadari itu hal lagi negatif aja itu sudah bagus banget teman-teman. Itu berarti teman-teman udah memiliki kesadaran diri. Oke. Kita ke chapter 5 yang terakhir nih ya. Peganglah kendalinya. Nih seperti yang tadi ya di awal ya. Ketika kita memegang kendali, hidup akan berubah gitu ya. Ya. Oke, betul, ini salah satu chapter yang remind saya juga. Jadi good things happen itu karena kita sudah lakukan sebelumnya. Bad things hal-hal buruk terjadi pun juga sama, karena waktu itu kita yang melakukan hal tersebut. Entah kita merasa tidak bisa memegang kendali atau kita memang sedang pegang kendali tapi kita menolak kendali itu.
Nah, eh di sini disebutin kita sering memberikan kendali pada situasi atau orang lain. Kita membiarkan tindakan dan kata-kata orang lain mengendalikan pikiran dan perasaan kita dan kita nggak sadar. Jadi misal kita ngelakuin tapi orang lain nggak ngeliat. Nah, padahal ada perasaan hati kecil kita sebenarnya kita ngelakuin ini karena mau dilihat orang lain. Nah, apa namanya, ketidaksadaran itu contohnya di sini. Kenapa kamu suka bikin saya marah? Gara-gara ada kecelakaan ini aku jadi terlambat. Paling gampang yang pertama contoh, kenapa sih kamu buat aku marah? Padahal kan keputusan marah atau enggak itu tuh benar-benar kita nentuin. Respon kita juga ya, kendali kita. Nah, gara-gara ada kecelakaan aku jadi terlambat. Padahal kalau kita datang lebih awal bisa jadi kita nggak terlambat. Aduh, kenapa sih kata-katanya menyakitkan? Ini dulu saya sering kepikiran ini. Tapi, nah ketika saya memutuskan, saya mengizinkan diri dan saya memilih untuk ya udah, dia kan nggak tahu juga kenapa saya ngelakuin ini. Toh dia juga posisinya jauh, dia hanya tahu berita kabar jelek soal saya. Nah, itu mengurangi apa namanya? Itu memberikan saya kendali untuk mengontrol diri saya sendiri biar nggak gampang marah. Contoh simpelnya seperti itu. Ya ini kita nggak sadari ya. Nah ini teman-teman, pikiran dan perasaan disebut lagi kan. Jadi di setiap chapter nanti bakal ada nih pikiran perasaan di audio maupun di guidance-nya ya. Nah ini cara jadi ketika teman-teman misal ya ini pikiran perasaan juga waktu teman-teman ini ya ada mental block untuk bikin janji temu sama orang nih ya. Ini kan udah final sprint gitu ya. Mental block waktu ketemu orang yang bener-bener ditakutin gitu ya, maksudnya gue mau ketemu ini tapi enggan gitu ya, entah alasannya apa macam-macam lah ya. Teman-teman pikirin perasaan ya, pikirkan dan perasaan ketika ketemu orang tersebut. Nah, ketika muncul hal negatif ya, kayak takut ditolak, nanti dia marah, paling dia nggak ini itu gitu ya. Nah terus nah teman-teman ini self therapy dengan kata-kata afirmasi ini. Ada satu lagi nih ya. Jadi kata-kata afirmasi ini kayak gini nih. Jadi saya memutuskan, mengizinkan diri, memilih, sama satunya bertekad. Nah, nah itu ada pertanyaan ya ke Coach Arisan itu tanyanya bagus ini. Kok nggak langsung gini ya? Saya memutuskan untuk saya mengizinkan diri untuk promosi AAB misal itu ya 2025, bukan saya promosi AAB 2025. Nah kalau misalnya langsung saya promosi AAB, nah si apa namanya, otak bawah sadar itu nggak bisa bedain nyata apa enggak. Dia cuman bisa merespon oh ini afirmasi ini ya gitu ya, apa yang dipikirkan dirasakan ya. Ketika kita bilang saya AAB, promosi AAB 2025, si otak ngeresponnya udah terjadi. Nyata nggak nyata ya teman-teman ya. Kan si alam bawah sadar ini nggak bisa bedain nyata atau enggak gitu ya. Tapi dia membacanya, oh ini berarti udah terjadi karena saya promosi AAB 2025 Desember. Gitu ya. Nah, dibanding dengan saya mengizinkan diri untuk promosi AAB 2025. Oke, sudah terakhir. Nah, ini kata yang terakhir, ini saya juga dapat dari kitab kitab saya. Jadi dia Allah tuh bilang bahwa aku sesuai prasangka hambaku kepadaku. Ya, jika ia berprasangka baik, maka ia mendapat kebaikan. Jika ia berprasangka buruk, maka ia mendapatkan keburukan. Jadi, baik atau buruk itu bukan alam semesta ya, atau Tuhan yang kasih, tapi emang dari pikiran sama perilaku kita, emang energi kita mau mancarin apa. Sekali kita kirim hal baik ke alam semesta, ya ini janji Tuhan, dia kasih kebaikan. Ketika kita kirim hal buruk ke alam semesta, ini janji Tuhan, dia kirimkan keburukan.
Jadi emang udah janji Tuhan ya teman-teman ya. Dan kalau di hukum fisikanya juga ada ya. Kita sering dengar dengan law of attraction. Gitu ya, hukum Newton. Oke. Sip. Itu udah untuk materinya, waktunya teman-teman kalau ada pertanyaan atau bisa sharing cerita dari teman-teman sendiri.